Cristiano Ronaldo marah-marah dan gak suka kepada media yang menyudutkannya. Sementara itu Manchester United secara mengejutkan mengincar 12 pemain sekaligus. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Atletico Madrid menolak tawaran dari Manchester United untuk merekrut Joao Felix. Manchester United dikabarkan tertarik untuk merekrut Joao Felix dari Atletico Madrid. Skuad Setan Merah disebut sudah melayangkan tawaran sebesar 135 juta euro. Tetapi sayangnya skuad Los Rojiblancos menolak tawaran yang sudah diajukan The Red Devils tersebut. Alasannya mereka enggan untuk menjual Felix dan masih ingin dia bertahan di Wanda Metropolitano. Sebab pelatih Atletico Madrid yakni Diego Simeone yakin kalau striker Portugal tersebut akan bermain impresif dan jadi salah satu penyerang terbaik di musim ini. Cristiano Ronaldo dinyatakan bebas dari sanksi setelah menjalani beberapa pemeriksaan. Cristiano Ronaldo menjalani pemeriksaan atas tindakan menampar tangan fansnya sendiri. Hal ini terjadi seusai pertandingan antara Manchester United kontra Everton di musim lalu. Hal ini membuat tangan fans tersebut alami luka lebam dan memar. Setelah menjalani pemeriksaan, kepolisian Merseyside nggak akan memberikan sanksi kepada sang mega bintang. Kabarnya mereka akan menjatuhkan peringatan bersyarat kepada Ronaldo. Pihak kepolisian juga menambahkan kalau kasus tersebut sudah berakhir dan terselesaikan dengan baik. Chelsea berencana untuk memperpanjang kontrak dua pemain mereka. Kontrak Mason Mount di Chelsea akan berakhir pada tahun 2024 yang akan datang. Sementara Reece James kontraknya di Stamford Bridge akan berakhir 1 tahun lebih lambat dari kontrak Mason Mount. Pemilik Chelsea yakni Todd Boehly pun berencana untuk memperpanjang kontrak kedua pemain tersebut. Nggak tanggung-tanggung Boehly menawarkan kontrak keduanya dengan jangka panjang. Kontrak tersebut dikabarkan yakni selama 6 tahun ke depan. Boehly menyebut ingin mempertahankan keduanya karena dianggap lebih impresif dan merupakan salah satu pemain bintang. Fabian Ruiz semakin dekat ke PSG setelah Napoli nggak memasukkan namanya pada lanjutan Serie A. Fabian Ruiz dikabarkan jadi incaran raksasa Ligue 1 Prancis Paris Saint-Germain. Skuad Les Parisiens serius untuk merekrut sang pemain dan memasukkan Keylor Navas ke dalam klausul transfernya. Ruiz sendiri sudah menunjukkan tanda-tanda semakin dekat untuk merapat ke Parc des Princes. Sebab Napoli nggak memasukkan nama Ruiz pada pertandingan yang selanjutnya. Masih belum diketahui secara pasti apa penyebab Napoli nggak memainkan Ruiz. Besar kemungkinan kalau gelandang Spanyol tersebut memang akan merapat ke PSG. Barcelona diminta untuk membayarkan hutang Gerard Pique dan Sergio Busquets di musim depan. Barcelona mengalami krisis finansial yang cukup mencekik. Untuk bisa mengatasinya, raksasa Katalan itu sampai harus mengaktifkan tuas ekonomi keempat dengan menjual sebagian aset mereka. Walaupun begitu, Blaugrana masih berhutang kepada dua pemain mereka yakni Gerard Pique dan Sergio Busquets. Hutang tersebut masing-masing sebesar 52 juta euro serta 50 juta euro. Skuad asuhan Xavi Hernandez ini diminta untuk segera melunasi hutang tersebut pada musim depan. Walaupun sempat menyatakan bertahan di Manchester United, rumor kepergian Cristiano Ronaldo kembali berhembus kencang. Hal ini disebabkan karena performa Setan Merah yang sedang anjlok. Kabarnya Sporting Lisbon mencoba untuk memanfaatkan situasi Ronaldo yang gak menentu. Klub yang berjuluk Brancos ini mulai membuka negosiasi dengan sang pemain. Petinggi Sporting Lisbon yakni Hugo Viana bahkan sampai rela membujuk Ronaldo. Saat itu Viana mengiming-imingi Ronaldo dengan tampil di Liga Champions musim depan. Manchester United sudah ajukan tawaran ke Casemiro dengan mahar yang fantastis. Manchester United kabarnya siap membayar Casemiro sebesar 80 juta euro. Gak cuma itu, mereka juga bersedia untuk memberikan gaji 2 kali lipat lebih besar dari yang dia terima di Real Madrid. Gelandang Brazil ini pun mengaku tertarik dengan penawaran tersebut. Sayangnya peluang Casemiro untuk merapat ke Old Trafford sangat kecil karena Real Madrid enggan untuk melepasnya. Alasannya karena Casemiro merupakan pemain penting di skuad Los Blancos. Manajemen El Real akan memberikan hukuman kepada orang yang berani melepas Casemiro, yakni mengikatnya ke tiang. Manchester United tertarik untuk meminjam winger Chelsea yakni Christian Pulisic. Manchester United tengah mempertimbangkan untuk meminjam Christian Pulisic dari Chelsea. Pemain yang berusia 23 tahun ini juga mengaku tertarik untuk merapat ke Old Trafford.
Menurut laporan dari The Athletic, Setan Merah ingin meminjam Pulisic selama 1 musim. Namun The Red Devils harus bergerak cepat karena Pulisic juga diincar oleh 3 klub yang lainnya, mulai dari Newcastle United, Juventus, serta Atletico Madrid. The Red Devils juga masih berpeluang untuk merekrut pemain di berbagai sektor seperti penjaga gawang, gelandang, sampai penyerang. Erik ten Hag berencana akan mencadangkan Harry Maguire di laga kontra Liverpool. Pelatih Manchester United Erik ten Hag mempertimbangkan untuk mencadangkan Harry Maguire. Pelatih asal Belanda ini ingin mencadangkan saat menjamu Liverpool pada pekan depan. Kabarnya ten Hag akan menduetkan Rafael Varane dan Lisandro Martinez di posisi bek tengah. Nggak cuma itu, ten Hag juga mempertimbangkan untuk mencopot Maguire dari ban kapten. Di sisi lain, keputusan tersebut juga mendapatkan dukungan dari para pemain The Red Devils. Sebelumnya, mereka meminta ten Hag untuk berani mencopot Maguire dari ban kapten. Neymar dan Mbappe terlibat perselisihan di Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain memberikan kebebasan kepada Neymar di dalam sesi latihan. Itu artinya skuad Les Parisiens mentoleransi Neymar seandainya datang terlambat. Hal ini membuat rekan satu tim Neymar yakni Kylian Mbappe merasa kesal. Di sisi lain, Neymar juga menyinggung Mbappe yang punya klausul kontrak khusus. Saat itu PSG memang memberikan kebebasan kepada Mbappe untuk memilih pemain sesukanya. Hal ini dilakukan agar Mbappe mau bertahan dan gak merapat ke Real Madrid. Carlo Ancelotti mempertanyakan fans football yang gak memasukkan Toni Kroos dalam kandidat Ballon d'Or. Toni Kroos gak masuk ke dalam daftar nominasi Ballon d'Or 2022. Terkait hal tersebut, pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti memberikan tanggapannya. Pelatih asal Italia ini mengaku terkejut karena Kroos nggak masuk ke dalam nominasi. Ancelotti menilai kalau Kroos merupakan salah satu pemain kunci El Real yang saat ini nggak tergantikan. Selain itu, Ancelotti juga mempertanyakan fans football yang nggak memasukkan Federico Valverde, Eder Militao, dan David Alaba. Dia menilai kalau ketiganya pantas untuk masuk ke dalam kandidat. ESPN merangkum kalau Manchester United membidik setidaknya 12 pemain beken. Manchester United mengawali kiprah Premier League mereka dengan hasil yang buruk. Skuad Setan Merah dikalahkan oleh Brighton 1-2 serta Brentford dengan skor 4-0. Terkait hal tersebut, Setan Merah pun langsung bergerak cepat dengan merekrut sejumlah pemain baru. Sejauh ini sudah ada 12 pemain yang jadi bidikan The Red Devils. Mulai dari Christian Pulisic, Casemiro, Joao Felix, Matheus Cunha, Thomas, Jamie Vardy, Pierre-Emerick Aubameyang, Alvaro Morata, Yann Sommer, Serginho Dest, serta Filipe Caicedo. West Ham United tertarik untuk merekrut Emerson Palmieri yang telah kembali dari masa peminjamannya. West Ham United jadi klub terdepan dalam perburuan Emerson Palmieri. Sebelumnya, Chelsea mendatangkan Palmieri pada tahun 2018 dengan biaya transfer sebesar 20 juta euro. Emerson pun baru kembali ke London setelah di musim lalu membela klub Ligue 1 Prancis yakni Olympique Lyon. Setelah kembali, dia pun langsung diminati oleh West Ham United. Skuad The Hammers disebut-sebut sudah mengajukan penawaran sebesar 15 juta euro. Di sisi lain, West Ham United harus gerak cepat karena Emerson juga diminati oleh Juventus dan juga Lazio. Jamie O'Hara menyebut kalau Manchester United bisa terdegradasi di akhir musim yang akan datang. Manchester United tampil menjanjikan dan meraih hasil positif pada laga pramusim yang lalu. Hal ini pun membuat para fans optimis kalau skuad Setan Merah akan tsunami gelar juara. Sayangnya skuad Setan Merah justru tampil terpuruk. Pada 2 laga pertamanya mereka dikalahkan oleh Brighton dan juga Brentford. Hal ini juga membuat Setan Merah berada di dasar klasemen. Oleh sebab itu, mantan gelandang Tottenham Hotspur yakni Jamie O'Hara menyebut kalau Manchester United bisa terdegradasi. Jordi Amat berpeluang akan tampil membela Johor Darul Ta'zim di Liga Champions Asia. Bulan Juli lalu, Jordi Amat bergabung dengan Johor Darul Ta'zim. Walaupun belum dimainkan di Malaysia Super League, Jordi Amat berpeluang tampil di babak 16 besar Liga Champions Asia. Sebab GDT sendiri memboyong Jordi Amat ke Jepang untuk menghadapi laga ini. Pertandingan menghadapi Urawa Reds tersebut akan digelar Jumat besok di Stadion Saitama. Tapi peluang Jordi Amat untuk tampil dianggap cukup sulit. Sebab GDT juga membawa 3 pemain asing andalannya yakni Bergson da Silva, Fernando Forestieri, dan Leandro Velasquez.
FIFA resmi meluncurkan logo resmi Piala Dunia U20 pada tahun depan. FIFA telah meluncurkan emblem atau logo resmi Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia. Emblem ini dirilis bertepatan dengan hari ulang tahun Indonesia yang ke-77. Lewat sebuah video, FIFA menampilkan anak Indonesia yang sedang bermain bola. Selain itu, ada juga cuplikan gol dari Ronaldo Kuate saat mencetak gol di Piala AFF U19 2022. Video berdurasi 15 detik itu ditutup dengan emblem baru Piala Dunia U20. Sementara itu, Piala Dunia U20 ini akan digelar tanggal 20 Mei sampai 11 Juni tahun depan. Juventus akan menuntaskan transfer Memphis Depay karena Angel Di Maria mengalami cedera. Juventus berupaya untuk menuntaskan transfer Memphis Depay dari Barcelona secepatnya. Hal ini dilakukan Bianconeri karena Angel Di Maria harus menepi karena cedera. Sebelumnya, Di Maria mengalami cedera otot aduktor di paha kirinya. Cedera ini didapat bomber asal Argentina tersebut saat bertanding menghadapi Sassuolo hari Selasa kemarin. Kabarnya Di Maria baru bisa kembali merumput sekitar 1 bulan ke depan. Selain Di Maria, Juventus juga kehilangan Federico Chiesa dan Caio Jorge yang masih menjalani pemulihan cedera. Sadil Ramdhani kembali mencatatkan assist dan menyelamatkan Sabah dari kekalahan. Winger Indonesia Sadil Ramdhani kembali memberikan kontribusi kepada klubnya yakni Sabah FC. Hal ini terjadi pada pertandingan Malaysia Super League menghadapi Kedah Darul Aman. Pada laga tersebut, Kedah yang tampil sebagai tuan rumah berhasil mencetak gol terlebih dahulu. Gol tersebut tercipta pada menit ke-6 lewat sundulan Ronaldnya. Beruntung, 6 menit sebelum laga berakhir, Sadil tampil sebagai pahlawan. Saat itu, Sadil Ramdhani mengirimkan assist untuk gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Farhan Rosian. Tim nasional Indonesia resmi meluncurkan jersey ketiga dengan dihadiri oleh sejumlah pemain beken timnas. Tim nasional Indonesia resmi merilis jersey ketiga mereka. Jersey yang dibesut oleh Mills ini tampil dengan warna hitam serta kerah yang berwarna hitam, merah, putih. Selain itu, cuma ada logo aparel Mills dan logo Garuda di kedua sisi dadanya. Dalam foto perilisannya, Mills menggait salah satu bintang tim nasional Indonesia, yakni Yanto Basna. Sementara itu, banyak netizen yang menyebut kalau jersey ini akan sangat jarang dipakai. Sebab mayoritas timnas biasanya cuma merilis 2 jersey saja. Elon Musk mengaku nggak tertarik untuk membeli Manchester United dan cuma bercanda saja. Manusia paling kaya di dunia yakni Elon Musk menghebohkan warga Twitter. Sebab bos dari Tesla tersebut mengumumkan kalau mereka akan membeli Manchester United. Tweet tersebut langsung banjir respon termasuk Tesla owner Silicon Valley yang menanyakan apakah dia serius. Tapi Elon Musk menjawab kalau dia cuma bercanda. Elon Musk juga menegaskan kalau dia nggak membeli tim olahraga apapun. Sebelumnya Elon Musk juga sempat menghebohkan dengan pengumumannya membeli Twitter. Marcelo berpeluang gantung sepatu karena nggak kunjung menemukan klub barunya. Marcelo mengakhiri kebersamaannya dengan Real Madrid di musim panas ini. Nggak sendirian, Marcelo juga pergi bersama 2 rekannya yakni Gareth Bale dan Isco. Tapi Bale dan Isco punya nasib yang lebih baik di mana Bale bergabung dengan Los Angeles FC. Sementara Isco bertahan di Spanyol dengan merapat ke Sevilla. Marcelo sebenarnya diminati oleh klub asal Qatar dan Turki. Tapi Marcelo berkeinginan untuk menetap di Spanyol. Hasilnya Marcelo juga berpeluang untuk pensiun dibanding bergabung ke klub baru. Cristiano Ronaldo dikabarkan marah kepada media yang kerap menyudutkannya. Ronaldo memang menjadi sorotan karena dikabarkan merasa nggak nyaman di Manchester United. Mega bintang asal Portugal ini pun diklaim bakal hengkang dari Old Trafford. Tapi baru-baru ini Ronaldo muncul dan menanggapi komentar di sebuah akun Instagram penggemarnya. Ronaldo menyebut kalau media-media itu berbohong. Ronaldo pun menambahkan kalau dia punya catatan berita tentangnya dalam beberapa bulan terakhir. Ronaldo menyebut dari 100 berita yang ditulis cuma 5 yang benar. Marc Cucurella mengaku nggak akan mencukur rambutnya yang sebelumnya banyak diminta para fans. Bek kiri baru Chelsea yakni Marc Cucurella menjadi bahan perbincangan pada laga menghadapi Tottenham Hotspur. Saat itu rambut Cucurella ditarik oleh bek Tottenham Hotspur yakni Christian Romero. Akibat penarikan rambut tersebut, Cucurella gagal menghadang bola dan Chelsea harus kebobolan. Walaupun begitu, Cucurella mengaku kalau hal itu nggak masalah.
Di sisi lain, rambut Cucurella yang keriting dan lebat bisa membuat pemain lawan berlaku jahil. Tapi Cucurella enggan untuk memangkas rambut karena itu sudah jadi gayanya. Bernardo Silva memutuskan untuk bertahan di Manchester City karena masih terikat kontrak. Di bursa transfer musim panas ini, Bernardo Silva terus dikaitkan dengan Barcelona. Blaugrana pun bisa merekrut sang pemain Portugal tersebut seharga 85 juta euro. Terkait hal tersebut, Manchester City pun mulai mencari pengganti sang bomber. Sayangnya, Barcelona yang juga mengalami krisis finansial nggak kunjung mengirimkan tawaran resmi. Sementara itu, Silva memutuskan untuk bertahan di Manchester City. Di sisi lain, kontraknya di Etihad juga masih ada sampai tahun 2025 yang akan datang. Suporter Persebaya Surabaya meminta manajemen Borneo FC untuk menurunkan harga tiket. Persebaya Surabaya akan menjalani pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC. Keduanya bakal bertarung memperebutkan poin di Stadion Segiri Samarinda Jumat besok. Sementara itu, supporter Persebaya mengirimkan surat kepada Presiden Borneo FC yakni Nabil Hussein Said Amin. Mereka meminta keringanan harga tiket karena sudah menempuh jarak yang sangat jauh. Sebab supporter Persebaya nantinya akan ditempatkan di tribun VIP yang harganya Rp150.000 per kursi.